Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Febrian Saenko, dosen tetap program studi Teknik Informatika pada Institut Teknologi Pagar Alam. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web dasar. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian dengan kode khusus MKK 216. Adapun deskripsi mata kuliah pemrograman web dasar, yaitu mata kuliah yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan mencakup struktur dan logika dasar dalam pemrograman web modern. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar, penggunaan framework pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming, serta implementasi fungsi dasar create, read, update, and delete. Dalam istilah programming biasa disebut dengan istilah CRUD dalam konteks aplikasi website. Sebagai kelanjutan dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada semester sebelumnya, mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam merancang dan membangun aplikasi web dinamis yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren industri saat ini. Perkuliahan pemrograman web dasar ini diselenggarakan secara langsung dengan metode tatap muka bersama dengan mahasiswa di dalam ruangan laboratorium komputer ITPA. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif dengan praktikum dan diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Model pembelajaran yang kami terapkan dalam kelas yaitu project based learning, di mana mahasiswa menyelesaikan project yang diberikan sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Adapun capaian pembelajaran meliputi CPL 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah di bidang teknologi informasi dengan pendekatan yang sistematis, khususnya dalam pengembangan aplikasi website. Kemudian CPL 2, mahasiswa menguasai konsep teoritis dan praktis terkait pengembangan perangkat lunak, khususnya aplikasi berbasis web menggunakan framework modern seperti CodeIgniter atau Laravel. Kemudian CPL ketiga, mahasiswa mampu bekerja secara mandiri dan tim, serta berkomunikasi secara efektif dalam konteks profesional. CPL keempat, mampu menerapkan prinsip-prinsip perancangan dan implementasi basis data untuk aplikasi website. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama CPNK 1, memahami arsitektur MVC, model View and Controller, dan konsep dasar framework CodeIgniter. CPNK 2, mengimplementasikan operasi create, read, update, and delete pada aplikasi website menggunakan CodeIgniter. CPNK 3, merancang dan mengelola basis data. CPNK 4, mengembangkan antarmuka pengguna yang terhubung dengan framework Bootstrap. CPNK 5, menggunakan routing, controller, dan model dalam mengembangkan aplikasi web dengan CodeIgniter. CPNK 6, menerapkan validasi data dan penanganan error pada aplikasi CodeIgniter. CPNK 7, menggunakan alat bantu pengembangan berupa AI dan juga video pembelajaran untuk efisiensi dalam pengembangan pembelajaran. Adapun media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1 modul pemrograman web dasar, RPS atau rencana perkuliahan semester, dan video pembelajaran pada channel YouTube. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama pengenalan pemrograman web, kedua konsep programming web, ketiga bahasa pemrograman web, keempat database, kelima framework, keenam konsep MVC, model View and Controller, ketujuh CodeIgniter, kedelapan create, read, update, and delete. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu absensi sebesar 10%, dibagi menjadi 16 pertemuan. Kemudian kedua, tugas dibagi atas 4 tugas pokok sebesar 20%, kuis pada pertemuan kelima sebesar 15%,
ujian tengah semester pada pertemuan ke-9 atau ke-10 sebesar 25%, dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16 sebesar 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kami. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang pemrograman web. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pemrograman web dasar yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan saya Febriansa di mata kuliah pemrograman web dasar. Pada hari ini kita akan belajar mengenai database. Apa sih database ya? Nanti kita akan pelajari pada materi hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi tersebut, kita akan review dulu sebentar mengenai materi kita di minggu lalu. Ya. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu website, ya, dan perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam pemrograman website tersebut. Ya. Ada beberapa aplikasi yang kemarin sudah kita install, ada Exam, ada Codeactor, dan juga Visual Code. Ya. Tiga aplikasi ini nanti akan kita gunakan secara bersama-sama, kita integrasikan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website. Ya. Sebelum masuk ke materi hari ini, saya mau tanya dulu, apakah sudah selesai instalasi kemarin? Sudah. Nah, apakah ada kesulitan? Tidak. Artinya sudah selesai semua diinstal. Berarti kalian sudah siap sekali untuk belajar hari ini. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, adik-adik sekalian, materi hari ini kita akan bahas tentang database. Ya, bisa kalian lihat di tampilan depan. Ini merupakan tampilan utama dari sebuah aplikasi database bernama MySQL. Ya, dimana aplikasi ini merupakan salah satu paket aplikasi yang terinstal secara langsung di dalam Exam. Ya, jadi ketika kita install Exam, ada Apache, ada MySQL, dan juga ada PHP-nya. Ya, Apache itu berfungsi sebagai servernya, ya, MySQL itu sebagai database-nya, dan PHP itu sebagai bahasa pemrograman site scripting-nya, ya. Di minggu lalu saya sudah jelaskan apa itu website dinamis dan apa itu website statis, ya. Jadi yang membuat website statis dan dinamis itu berbeda adalah adanya bahasa pemrograman site scripting-nya, yaitu PHP, ya. Kalau yang statik itu cuma pakai bahasa pemrograman HTML saja, ya. Oke, silakan dipersiapkan dulu perangkat kerjanya, ya. Laptopnya silakan dinyalakan, kemudian komputernya juga, bagi yang menggunakan komputer silakan dinyalakan. Oke, sudah selesai semua dinyalakan ya. Oke. Adik-adik sekalian, kita masuk ke materi database hari ini. Namun sebelum itu, materi database ini sudah pernah dibahas di semester-semester sebelumnya, yaitu pada mata kuliah RDBMS, ya, Relational Database Management System. Ya, ada yang masih ingat apa itu database? Boleh angkat tangan? Baik Pak, izin untuk menjawab. Ya. Nah, database adalah kumpulan data yang terorganisir dalam komputer, sehingga dapat dikelola, diperbarui, dan diakses secara mudah. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Yasan. Oke, jadi benar sekali ya. Jadi database itu adalah media penyimpanan berbasis elektronik, ya, yang digunakan untuk menyimpan data. Ya, ada beberapa tipe data, ada numbering, ada karakter, ya, juga ada tipe data bit, yaitu gambar dan audio video, ya. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat perintah-perintah yang pernah kita jalankan atau yang pernah adik-adik jalankan dengan menggunakan database? Ada yang masih ingat? Oh ya, boleh, silakan. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Ya, silakan.
Adapun beberapa perintah yang sudah saya pernah jalankan di database semester bawah. Ya. Yang pertama itu ada select, insert, update, dan delete. Ya. Nah, select itu untuk menampilkan data, sedangkan insert untuk menambahkan data dari data baru ke dalam tabel. Ya. Nah, sedangkan update untuk memperbarui suatu data, Ya. dan delete itu untuk menghapus data. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Oke, adik-adik sekalian, jadi tadi sudah kita dengar beberapa perintah di dalam database ya, ada create, ada read, ada update, delete, sama select all, ya. Oke, jadi perintah-perintah tersebut kalau selama ini kita belajar di dalam RDBMS, kalian pasti aksesnya lewat CMD ya. Padahal kalian sudah install exam semua. Nah, kalau di pemrograman web kita nggak lagi pakai CMD ya. Jadi kita bisa langsung akses database itu dengan mengaktifkan exam, kemudian mengaksesnya dengan menuliskan alamat localhost php admin, atau bisa langsung mengklik menu admin ya. Oke, gimana lengkapnya? Sudah siap perangkatnya? Sudah? Sudah. Oke. Jadi adik-adik sekalian, di bagian exam kita sudah menjalankan secara langsung baik perintah Apache ini untuk server dan MySQL untuk database ya. Jadi adik-adik untuk bisa menjalankan localhost php admin itu cukup dengan klik kontrol admin saja. Jadi, ya. Jadi, nanti akan langsung tampil seperti ini. Oke, kita akan coba untuk buat database ya. Database-nya dengan mengklik menu basis data. Pada bagian menu basis data di sini kita akan buatkan dulu database. Misalnya kita buat perpustakaan ITPA ya. Kita buat dulu perpustakaan ITPA. Oke, ya, sini. Untuk contohnya di sini saya akan buatkan tabel anggota ya. Kita buat tabel anggota. Oke, ya. Tabel anggota sekurang-kurangnya ada 5 field ya. Ada kode anggota, nama anggota, program studi ya, kemudian email sama nomor telepon ya. Jadi ada 5. Ada 5, kita buat dulu, kolomnya berarti berjumlah 5. Oke, ya. Ini untuk kode anggota ya, kita kasih nama dulu. Kode anggota, kemudian ini nama, kemudian email sama nomor telepon ya. Kode anggota, tipe datanya apa? Integer. Oke, integer gak apa-apa, bisa ya. Mau varchar juga boleh. Ini integer, tapi ada yang transisi, ada P biasanya di ujungnya. Berarti tipe datanya varchar. Oke, kalau nama apa nah? Varchar. Oke, email varchar juga, nomor telepon juga varchar ya. Oke, ini kode anggota kita kasih panjangnya ada 5 ya, kemudian NIM itu 10 ya. Nama kita kasih 25, kemudian email, ini email mungkin ada email yang panjang ya, kita kasih 50 karakter. Kemudian nomor telepon ini nggak lebih dari kalau plus 62 berarti nggak boleh lebih dari 14 ya. Oke, kemudian kita yang kode anggota kita kasih auto increment, kemudian kita klik sebagai terima detail ya. Kalau sudah semua diisi, nanti kita klik tombol simpan ya. Begitu kurang lebih ya untuk membuat database dan juga untuk membuat tabel ya. Sebagai tugas untuk kalian tentunya karena model pembelajaran kita adalah project based learning ya, saya akan berikan kamu project yaitu untuk membuat database dalam beberapa kasusnya. Kita akan bentuk beberapa kelompok ya. Saya rasa ini sudah cukup ya, kita bagi jadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang ya. Oke, jadi dalam proyek ini nanti kalian akan diminta untuk membuat database ya. Setelah itu nanti kalian simulasikan dan presentasikan ke depan ya. Siap? Siap. Oke, ya. Untuk kelompok pertama ya, saya minta untuk buat projectnya tentang sistem penjualan ya. Boleh penjualan buah, kue, roti, terserah. Silakan kalian
berdiskusi dengan kelompoknya. Ya. Untuk kelompok kedua ini silahkan buat sistem penyewaan. Ya, boleh sistem penyewaan toko baju, misal sistem penyewaan CD, sistem penyewaan mobil boleh. Ya. Untuk kelompok 3 ini sistem jadwal mata kuliah. Ya, berarti ada tabel mahasiswa, nanti kurang lebih ada tabel mata kuliah, ya, tabel dosen dan tabel hari, ya, nanti dibuatkan. Untuk kelompok keempat nanti silahkan buatkan sistem pembelajaran, ya, sistem pembelajaran nanti boleh untuk kursus berarti ya ada tabel kursusnya apa, ada tabel penilaian, ada tabel pengajar, ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk kelompok 5 nanti proyeknya mengenai sistem perpustakaan juga, ya, tapi yang lebih kompleks lagi, lebih lengkap, ya, bisa? Bisa. Oke, ya, kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Silahkan kalian buatkan database-nya, ya, silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti di setengah jam terakhir saya minta kalian untuk maju presentasi. Siap? Siap. Oke, silahkan dikerjakan dulu, ya. Jadi itu database-nya dibuat. Kalau sudah berarti kamu harus langsung membuat tabel, ya, itu ya. Kerjain. Itu database-nya. Oke, sudah. Ya. Seperti ya, saya belajar ya. Seperti itu ya. Baca deh ya. Bisa ya. Selain kerjakan ya. Oke, baiklah kalau seperti itu kita langsung ke presentasi ya, presentasi tugas proyeknya. Saya minta random dulu, saya mau tuju ke kelompok 3 ya. Boleh satu saja ya yang maju, silakan dipresentasikan apa yang sudah dikerjakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Tami dari kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan cara membuat basis data dari database. Baiklah, di sini saya akan membuat database menurut jadwal mahasiswa. Yang pertama di sini saya akan membuat tabel mahasiswa. Jumlah kolom atau field sendiri. Di sini saya akan membuat ada 7 field. Dan yang untuk pertama di sini saya akan mengisi NIM mahasiswa dengan tipe data integer. Dan yang kedua itu ada nama mahasiswa. Dan untuk tipe datanya sendiri yaitu pacar. Selanjutnya itu ada tanggal lahir. Dan untuk tipe data tanggal lahir sendiri yaitu date. Selanjutnya itu ada prodi. Dan tipe datanya sendiri yaitu pacar. Dan yang selanjutnya itu ada tabel email. Dan tipe datanya sendiri yaitu pacar. Dan selanjutnya itu ada nomor telepon. Tipe datanya sendiri yaitu integer. Alamat. Dan yang selanjutnya itu ada alamat. Dan untuk tipe datanya sendiri yaitu pacar. Dan panjang nilai dari NIM yaitu 10. Baiklah, karena tabel mahasiswa di sini sudah jadi, selanjutnya saya akan membuat tabel untuk dosen. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh tepuk tangan.
Oke, adik-adik sekalian, jadi demikianlah tadi ya presentasi dari kalian, semuanya sudah maksimal, sudah bagus ya. Karena memang sebelumnya sudah pernah dipelajari pada semester-semester sebelumnya ya. Ya pokoknya top banget. Nah, ya, beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, sebelum kita close materi kita pada hari ini, mungkin ada yang mau bertanyakan, silahkan. Oh ya, boleh. Baik, izin bertanya Pak, Ya, boleh. mengapa kita harus belajar database dalam pembuatan web? Oke. Iya, ya. Tadi ada pertanyaan dari Salwa, ya. Kenapa kita harus belajar database di dalam pemrograman web, Pak? Ya, selama ini belajar database-nya mungkin memang benar-benar database ya. Jadi nggak ada hubungan dengan website dan sebagainya. Ya. Tapi mungkin sebelumnya sudah pernah dijelaskan oleh dosen pengajar sebelumnya, ya, bahwasanya database ini kan adalah media penyimpanan berbasis elektronik yang tersimpannya secara online dan offline. Ya. Jadi semua aplikasi-aplikasi website itu Salva, ya, itu semuanya yang bersifat dinamis, artinya yang bisa melakukan perubahan data, mengedit, menghapus dan sebagainya tadi, itu semua terhubung dengan database, ya. Nah, bagaimana menghubungkannya? Padahal di dalam sistem website sendiri itu semuanya menggunakan bahasa HTML, tapi kok bisa mengelola database gitu ya? Karena HTML ini kan bahasa statis ya, artinya tidak bisa digunakan untuk mengelola data. Nah, justru di sinilah peran pentingnya ada bahasa PHP ya, untuk bisa mengelola basis data tersebut ya. Jadi nanti konsepnya PHP itu ditaruh di dalam HTML ya. Jadi dibungkus dengan dokumen HTML. Namun PHP ini nanti dikirim ke server untuk menangani permasalahan database. Oke, bisa. Jadi itulah sebabnya website-website itu bisa berubah jadi dinamis karena ada konsep PHP dan database di dalam situ. Ya, cukup ngerti semua? Iya, ya sudah cukup ngerti. Masih ada pertanyaan lain? Cukup ya? Iya, cukup. Baiklah dari sekalian, mungkin ini dulu yang kita pelajari pada materi minggu ini ya. Cukup menarik, rasanya sudah bisa belajar dengan kalian, sudah sampai ke database ya. Minggu depan tentunya kita akan ketemu lagi dengan materi yang lebih menarik lagi ya, yaitu tentang bagaimana mengintegrasikan antara database ke dalam sistem website ya. Minggu depan kita akan masuk ke model view and controller ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Salam semangat ya. Tetap sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah pemrograman web dasar pada Institut Teknologi Pagar Alam. Video ini saya gunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Semoga video ini menjadi salah satu pendukung yang baik bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.